Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Nugrawati. Saya mahasiswa RPL S1 Keperawatan Universitas Ngudi Waluyo. Saya akan menjelaskan bagaimana selama 6 tahun saya bekerja di ruangan perawatan anak RSUD Dr. Haji Yusuf SK Tarakan. Saya mengamati secara langsung penerapan nilai-nilai falsafah keperawatan yang menjadi landasan praktik sehari-hari. Lingkungan kerja di unit ini tidak hanya menekankan kompetensi teknis, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi roh dalam pelayanan asuhan keperawatan anak. Yang pertama itu nilai atau falsafah keperawatan yang kuat diterapkan dan upaya pimpinan menjaganya. Yang pertama itu nilai kemanusiaan atau human dignity. Nilai kemanusiaan merupakan inti dari praktik keperawatan. Di ruang perawatan anak, setiap pasien dipandang sebagai individu yang unik dengan martabat dan hak yang harus dijaga. Perawatan tidak hanya fokus pada kondisi medis, tapi juga pada aspek emosional, sosial, dan spiritual anak. Upaya pimpinan menjaga nilai ini. Yang pertama itu menyelenggarakan pelatihan berkala mengenai humanizing care dan komunikasi terapeutik anak. Yang kedua itu mendorong perawat untuk menggunakan pendekatan empatik serta memperhatikan kenyamanan emosional pasien dan keluarga. Yang ketiga, menyediakan fasilitas ramah anak seperti ruang bermain, dekorasi warna cerah, dan program terapi ekspresif untuk mengurangi stres hospitalisasi. Melalui langkah-langkah tersebut, pimpinan berhasil menciptakan budaya kerja yang menempatkan kemanusiaan sebagai dasar pelayanan, bukan sekedar rutinitas prosedural. Yang kedua itu nilai profesionalisme dan tanggung jawab etik. Profesionalisme menjadi fondasi penting dalam menjaga mutu pelayanan. Di ruang anak, nilai ini tampak dari kedisiplinan perawat, kepatuhan terhadap standar operasional, serta kemampuan berpikir kritis dalam mengambil upaya keputusan klinik. Upaya pimpinan menjaga nilai ini, yang pertama itu melaksanakan supervisi klinik rutin untuk menilai konsistensi penerapan standar asuhan. Yang kedua itu mendorong refleksi etik dan diskusi kasus keperawatan sebagai sarana pembelajaran profesional. Yang ketiga, memfasilitasi perawat untuk mengikuti seminar dan pelatihan kompetensi pediatrik secara berkala. Dengan demikian, nilai profesionalisme lebih tumbuh tidak hanya dari kewajiban formal, tetapi juga dari kesadaran moral sebagai tenaga kesehatan yang beretika dan berintegrasi. Yang kedua, jabaran spesifik 4 konsep utama paradigma keperawatan di ruang perawatan anak. Yang pertama itu manusia atau person. Dalam konteks ruang anak, manusia dipahami sebagai individu yang sedang berada dalam proses tumbuh, kembang, dan memiliki kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual yang khas. Anak dipandang bukan sekedar penerima perawatan, tapi juga subjek aktif yang memiliki hak dan untuk dipahami dan dilindungi. Yang kedua itu lingkungan atau environment. Lingkungan ruang anak di RSUD Dr. Haji Yusuf SK Tarakan dirancang agar menciptakan healing environment yang kondusif. Warna dinding yang cerah, dekorasi edukatif, dan interaksi sosial yang hangat membantu menurunkan kecemasan anak. Selain itu, keterlibatan keluarga juga dianggap sebagian dari lingkungan terapeutik yang mempercepat proses penyembuhan. Yang ketiga itu kesehatan atau health. Kesehatan dipandang sebagai kondisi seimbang antara aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual. Dalam ruang anak, orientasi keperawatan tidak hanya pada kesembuhan penyakit, tetapi juga peningkatan kualitas hidup, tumbuh kembang optimal, dan pencegahan komplikasi jangka panjang. Yang keempat, keperawatan atau nursing. Keperawatan merupakan tindakan holistik yang berfokus pada family centered care. Perawat berperan sebagai pendidik, advokat, serta mitra keluarga dalam memberikan asuhan. Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan klinik mempertimbangkan kebutuhan emosional dan sosial anak serta keluarganya. Yang ketiga itu selanjutnya teori keperawatan yang diterapkan di tempat praktik. Yang pertama itu grand teori yang paling menonjol oleh Jan Watson, yaitu Theory of Human Caring. Yang pertama itu teori Jan
Teori Jan Watson menjadi dasar filosofi keperawatan di ruang anak. Fokus utamanya adalah hubungan transpersonal caring, yaitu hubungan mendalam antara perawat dan pasien yang melibatkan empati, kasih sayang, dan kehadiran spiritual. Penerapan teori ini terlihat dalam interaksi hangat antara perawat, anak, dan orang tua. Sentuhan lembut, komunikasi menenangkan, serta perhatian tulus menjadi manifestasi nyata dari caring moment dalam setiap tindakan keperawatan. Yang kedua itu middle range teori yang sering digunakan. Yang pertama itu oleh Katrina Kalkaba, Theory of Comfort. Teori ini diterapkan untuk meningkatkan kenyamanan pasien dari 3 aspek. Yang pertama itu fisik, pengendalian nyeri, posisi tubuh. Kedua itu psikospiritual atau dukungan emosional. Yang ketiga itu lingkungan, seperti ruang yang menyenangkan dan ramah. Yang kedua itu oleh Nola J. Pender, Health Promotion Model. Teori ini diwujudkan dalam edukasi kesehatan kepada keluarga mengenai pola makan seimbang, imunisasi, kebersihan diri, dan pencegahan infeksi. Perawat berperan aktif sebagai fasilitator perubahan perilaku sehat pada anak dan orang tua. Yang ketiga itu oleh partisial teori yang selalu digunakan. Yang pertama itu oleh Dr. Oran, Self-Care Divinity Theory, yaitu diterapkan dengan cara membantu orang tua memenuhi kebutuhan dasar anak yang belum mandiri, memenuhi serta membimbing mereka untuk mampu memberikan perawatan lanjut di rumah. Kedua itu Hilgert Paplau, Interpersonal Relation Teori. Teori ini mendasari komunikasi terapeutik yang dilakukan perawat untuk membangun kepercayaan dan mengurangi kecemasan anak selama perawatan. Yang ketiga itu oleh Sister Calista Roy, Adaptation Model, diterapkan untuk membantu anak dan keluarga beradaptasi terhadap perubahan kondisi kesehatan dan proses hospitalisasi baik secara fisik maupun emosional. Penutup dari hal yang saya jelaskan yaitu dari pengalaman bekerja di ruangan perawatan anak RSUD Dr. Haji Yusuf SK Tarakan, saya menyimpulkan bahwa falsafah dan teori keperawatan tidak berhenti pada ranah konseptual, melainkan menjadi napas dalam setiap tindakan pelayanan. Nilai kemanusiaan dan profesionalisme berpadu dengan paradigma keperawatan untuk membantu pelayanan yang holistik dan bermakna. Teori seperti Jan Watson, Kalba, dan Pender menjadi pedoman yang menjiwai praktik keperawatan di ruangan anak, membangun hubungan penuh kasih, memberikan kenyamanan, dan menumbuhkan semangat hidup pada setiap pasien kecil. Dengan demikian, perawatan bukan hanya penyembuhan tubuh, tetapi juga penjaga jiwa yang menghadirkan makna kemanusiaan di tengah teknologi medis modern. Itu sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.